Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Robiatul Adawiyah dengan NIM 01 20 10 25. Saya akan mempresentasikan mengenai tugas seismologi saya untuk menganalisis jenis gempa vulkanik dan spektrogram dari rekaman seismik Gunung Api Kelut. Adapun outline yang akan saya bahas ada latar belakang, rumusan masalah, metode, pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kita memasuki outline yang pertama, yaitu latar belakang. Gempa bumi merupakan bencana alam yang datang secara tiba-tiba dalam waktu yang singkat dan menghancurkan semua benda yang ada di atas permukaan bumi. Aktivitas gempa vulkanik memiliki beberapa tipe, salah satunya adalah gerakan seismik. Metode seismik adalah salah satu metode eksplorasi yang didasarkan pada pengukuran respon gelombang seismik atau suara yang dimasukkan ke dalam tanah dan kemudian direfleksikan atau direfraksikan sepanjang perbedaan lapisan tanah atau batas-batas batuan. Metode seismik ini mempunyai dua bagian, yaitu metode pasif dan metode aktif. Gempa yang digunakan adalah gempa vulkanik, yaitu gempa bumi tipe A dan gempa bumi tipe B. Adapun rumusan masalah yang saya angkat adalah bagaimana hasil klasifikasi jenis gempa bumi vulkanik yang dihasilkan akibat aktivitas gunung api Kelut, dan hasil analisis spektrogram dari seismik gunung api Kelut itu seperti apa. Lanjut ke metode penelitian. Seperti yang kita lihat pada gambar itu hasil dari menggunakan software geopsi. Data sinyal seismik diekstrak dan dikonversi menjadi data ASCII. Pembacaan data sekunder dilakukan dengan menggunakan software LS7000 atau geopsi. Lalu data dikonversikan dan diubah menjadi data raw hingga menghasilkan tanggal dan waktu dari terjadinya gempa. Kemudian data yang kita dapat disimpan menjadi data rekaman gempa dengan file ASCII. Lalu untuk pemilihan data, setelah mengkonversikan data dalam bentuk ASCII, data akan disusun berdasarkan tahun dan waktu perekaman yang terbaca di Microsoft Excel. Jadi data yang kita dapatkan sebelumnya di geopsi, lalu kita pindahkan ke Microsoft Excel agar dapat menganalisis spektrogram. Untuk selanjutnya diurutkan berdasarkan waktu kejadian. Kemudian kita cari data untuk menentukan waktu tiba gelombang P dan gelombang S. Dengan software geopsi ini, langkah yang kita lakukan adalah masuk ke dalam software, lalu kita memilih event, kemudian pilih stasiun yang akan kita potong dari event yang kita tentukan sebelumnya. Setelah itu akan tampak gelombang seismik dari masing-masing stasiun. Sebelum memasuki proses pemilihan, yang kita lakukan adalah proses filtering. Filter yang digunakan adalah range dari frekuensi 5 Hz sampai 30 Hz. Event yang sudah difilter dipotong dengan cara memplotkan awal waktu tiba dari gelombang P dan gelombang S berdasarkan kriteria dari masing-masing gelombang. Lalu untuk klasifikasi analisis spektrogram, seperti yang kita lihat, itu adalah hasil dari spektrogram dari software Seisgram. Analisis spektrogram dilakukan penyaringan data untuk mendapatkan spektrum sinyal. Untuk proses running spektrogram dilakukan untuk melihat frekuensi-frekuensi dari gempa terhadap waktu terjadinya. Dari proses di atas, kita didapatkan range frekuensi gempa yang digunakan untuk mengklasifikasikan karakteristik gempa tersebut. Lalu ada diagram alir pengolahan data. Yang pertama adalah mulai, lalu kita ngerau datanya, lalu kita menganalisis event, lalu kita memfilter dan menentukan frekuensi. Jika berhasil, kita ngerau data spektrogram. Jika itu tidak berhasil, kita kembali lagi ke tahap sebelumnya, yaitu memfilter dan menentukan frekuensinya. Jika berhasil ngerau data spektrogram, kita langsung menerjemahkan spektrogram. Lalu setelah selesai, jadilah hasil spektrogram dan selesai. Dari salah satu stasiun dan event penentuan tipe gelombang P dan gelombang S untuk penentuan jenis gempa vulkanik yang terjadi di Gunung Api Kelut, didapatkan event di salah satu stasiun pada durasi waktu ke 00.00.05.977 sekon untuk tipe gelombang P dan gelombang S berada pada durasi waktu 00.00
0,09,994 sekon. Kesimpulan yang saya dapatkan berdasarkan kajian dan pengolahan data yang telah saya lakukan, maka disimpulkan hasil penelitian mengenai klasifikasi gempa yang terjadi di Gunung Api Kelut adalah gempa tipe VTA. Hal ini dikarenakan waktu tiba gelombang adalah gelombang P terlebih dahulu, kemudian disusul dengan gelombang S. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.